Sobat Antara, menyapa lagi dalam program Jelajah Cerita. Banyak cerita yang bisa kita ulik, salah satunya adalah terkait sampah plastik. Waduh, ini kalau membahas tentang plastik nggak ada habisnya, apalagi tentang pengolahannya. Di Indonesia sendiri aja nih, plastik itu ya sampahnya mencapai produksinya adalah 5,4 juta ton atau sekitar 14% dari total sampah per tahun. Bayangkan jika itu tidak diolah dengan baik, bagaimana keadaan bumi kita nanti? Nah, saya yakin nih Sobat Antara, berawal dari kekhawatiran kita semua akan sampah plastik, ada 2 orang yang akhirnya mencetuskan ide mengolah sampah plastik dengan konsep kekinian. Mereka membangun usaha bernama Rebrix Indonesia. Kita akan ngobrol langsung di episode podcast kali ini bersama Novita dan juga Ovi. Iya, Novita, Ovi. Iya. Apakah foundernya akan 3? Enggak ya. Tapi kita sama-sama peduli tentunya sama keadaan sekarang ini di mana sampah plastik itu udah benar-benar memprihatinkan. Tapi sebelum kita bahas tentang konsep Rebrix ini, yang buat penasaran nih ya, Novita dan juga Ovi adalah teman ketika kuliah nih, jurusan psikolog, bener ya? Setelah lulus 9 tahun kemudian ketemu untuk bangun ini. Betul. Wah, boleh mungkin diceritain gimana? Apakah mungkin ini konsepnya udah sempat tercetus ketika teman-teman lagi di bangku perkuliahan atau gimana? Siapa dulu? Novita mungkin mau jelasin. Boleh. Sebenarnya kita kalau waktu kuliah nggak terlalu temenan, kita beda circle, cuman saling tahu karena kita satu UKM kan. Cuman Ovi ini sangat populer, jadi Kaget. Ovi ini sangat populer karena charming kan gitu. Jadi Sudah ada perpecahan di openingnya. jadi pas terakhir udah selesai kuliah, kita tetap berhubungan dalam satu circle besar lah gitu. Terakhir entah kenapa sih mau menghubungi dia. Ovi mau bikin usaha gak? Usaha apa? Lu nggak boleh tahu. gitu. Langsung dirahasiain. Terus terakhir kita coba penjajakan dulu, kan namanya usaha harus cocok gak harus kawin sama, dulu ya. harus kawin cocok apa enggak sifatnya, pelitnya atau segala macamnya gitu kan. Jadi setelah kita penjajakan beberapa kali, ternyata kita memang cocok nih buat partner. Jadi mesti buat sesuatu usaha yang lebih serius lagi supaya lebih besar lah dampaknya gitu. Oke, nah waktu dihubungin sama Novita, Ovi gimana tuh? Udah, nih apa ya mau diajakin ngapain ini ya? Sebenarnya sih kita tuh gimana ya, karena circle, mungkin kalau aku mikir narik ke belakang lagi gitu, kenapa bisa ada Rebrix, mungkin lebih sebenarnya kalau kami tuh UKM-nya KSR gitu ya, KSR kemanusiaan ya? Okay. kayak PMI gitu. Nah terus selain itu jurusannya psikologi, jadi kami merasa tuh sebenarnya mungkin disatukan dengan satu visi yang pengennya tuh kalau hidup tuh mesti ada tujuannya gitu loh Mbak. Jadi awalnya itu, dan sekaligus juga kita sama-sama kayak sebenarnya memang dasarnya mungkin dari zaman dulunya gitu, tipe orang yang kalau dalam hal sehari-hari tuh nggak mau membeli barang banyak-banyak, terus kayak lebih kayak sayang lah dipakai terus kayak gitu, tipe yang lebih ke menyukai sustainable lifestyle gitu, yang lebih kayak reducing deh sampahnya gitu kan, memulai memilah dari rumah dan lain-lain. Jadi awalnya tuh sebenarnya lebih dimulai karena iseng-iseng gitu, diskusi gitu. Karena kita berdua tuh sebenarnya satu aku tinker banget gitu, dia tuh doer banget. Jadi di saat I think dia kayak oke, let's go gitu. Jadi akhirnya bisalah berjalan kayak gitu sih. Oke, berarti memang chemistry-nya dan kliknya dapat banget, yang satunya pemikir untuk konseptor, yang satunya ya udah eksekutor. Betul. Nah, untuk Rebrix sendiri nih mungkin yang bikin penasaran juga adalah apa langsung tercetus ide itu? Maksudnya pasti akan ada penggodokan ide lagi dan itu butuh waktu ya. Itu seperti apa ceritanya? Asal muasalnya tuh kita lagi tidur-tiduran Mbak, ceritanya nih, lagi tidur-tiduran, terus lagi ngomongin masalah sampah tadinya saat itu, karena dia kebetulan waktu itu lagi hamil, lagi mengandung gitu. Terus kita kayak, wah gila ya, kalau sampah-sampah jenis-jenis yang kayak kemasan nih berarti kalau kita tinggalin sekarang nih, kita makan mie instan atau minum kopi instan gitu, sampah itu masih ada loh anak lo lahir gitu. Saat itu tuh awalnya mikirnya begitu, jadi benar-benar personal banget. Terus kita kayak mesti diapain ya, awalnya tuh ide kayak crazy idea. Untungnya ketemu orang lain yang sama gilanya, jadilah kita maju bersama gitu sih. Iya bener, jadi lucu ya. Iya. Oke, dari pembicaraan yang benar-benar lagi berduaan, emang benar-benar lagi ada waktu itu kondisinya hamil, dan wah ternyata sampah plastiknya akan berdampak ke next generation gitu ya. Betul. Hingga akhirnya Rebrix ini muncul dan lahir. Betul. Oke, nah ini untuk kan udah punya nih, kayak kita bakal mengolah sampah plastik. Next stepnya kalian gimana waktu itu?
Kita coba-coba sih ya. Oh, coba-coba. Kita jalan sendiri loh. Iya. Jadi awal-awal bener-bener naik mobil sendiri, pergi ke pengepul, keliling gitu, nanya ke kayak kita waktu itu kemana ya, ke pengepul, ke bank sampah gitu, nanyain sampah ini dikemanain ya Pak gitu, sampah ini gitu. Nah kebetulan ketemu juga satu orang pengepul, teman pengepul ini yang bilang, nih sampah label kayak minuman gitu dan saset-saset tuh nggak bisa diapa-apain loh saat itu kan. Jadi kita kayak oke, let's do this gitu. Jadi bener-bener kita berdua kemana-mana Mbak sendiri. Kayak nyoba sendiri, kayak bisa di belakang gitu. Nanti kita coba-coba dengan alat-alat sederhana gitu ya. Untungnya kebetulan kan saya datang dari keluarga yang memang udah ada pabrik konstruksi gitu ya, paving block. Jadi ada basic lah pengetahuan secara praktikal untuk gimana bikinnya dan lain-lain. Tapi ya sebenarnya dimulai dengan jurnal ya. Kita cari jurnal, teori-teori dari internet, kira-kira tuh membuat pengolahan sampah ini mesti gimana, terus penguatan untuk betonnya tuh gimana, kuat tekan beton tuh kayak gimana. Itu semua kita jajaki sebenarnya dari awal sendiri sih gitu. Ini dari 2018 kalau nggak salah mulai akhirnya dikembangkan lagi dan sampai sekarang udah puluhan kilogram ya sampah yang berhasil diolah, puluhan ribu kilogram. Yang buat penasaran juga adalah terkait pengumpulan bahan baku. Sebelum nanti kita membahas tentang pemberdayaan ke ibu-ibu. Awal dari pergi ke warung-warung ya kan sampai akhirnya bisa terkumpul. Ini akhirnya bagaimana? Setelah kalian menemukan formulanya, kalian berkolaborasi dengan warung-warung kecil sekitar atau ada orang yang ngirim-ngirim atau seperti apa? Wah, perjalanannya panjang lagi nih. Karena kita tahu karena sampah yang kita olah ini bukan sampah yang bernilai, jadinya kita agak sulit mencarinya di bank sampah. Jadi kita cari ke teman pemulung ya, waktu itu sampai ke Bogor, sampai kemana lagi ya, ke Depok, karena kebetulan kita ada teman-teman para pengepul, kita ambil dari sana. Tapi sebelum itu sebenarnya kita tuh karena bingung, kita cariin warmindo sekeliling. Kebetulan rumahku banyak warmindo, dibeli sekitar rumah. Kita ada 4 warmindo yang kita ketokin untuk kayak tolong pisahin, ntar gua ambil gitu. Wah itu aja susah banget sih Mbak, karena mungkin pilah sampah di warmindo itu bukan kebiasaan mereka kan, jadinya susah sih gitu. Wah gitu. Jadi itu juga membuat apa ya, pertama-tama kita kayak di tukang apa sih, begitu datang sorry ya Mbak, nggak dulu kayak minta sesuatu gitu, padahal kan sebenarnya kita minta sampahnya dia kan gitu. Seperti itu sih. Karena sebenarnya lebih ke ini sih, di saat mereka bikin mungkin mie instannya gitu kan, mereka maunya telur, bawang, semuanya udah jadi satu tempat gitu. Sedangkan kok kita cuma ambil yang sampah plastiknya gitu. Jadi menurut dia kayak repot ya gitu. Tapi awal-awal sih akhirnya kita punya ada beberapa warmindo yang memang bersedia gitu. Jadi untuk awal-awal di saat kita memang belum ada juga banyak yang beli gitu, kita masih istilahnya membuat stok untuk sedikit gitu. Bahkan mesin cacahnya saat itu belum ketemu yang kita pakai sekarang. Masih gunting-gunting gitu sendiri. Betul. Jadi kita coba-coba mesin cacahnya tuh susah sih, cukup lama ya. Jadi kita beli mesin cacah yang ini ternyata kurang baik. Kita beli yang ini harus tetap diganti secara custom di sini gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi akhirnya itulah perjalanannya awalnya. Lalu kita juga mulai di social media campaign. Terus amazingly gila, respon dari masyarakat tuh luar biasa banget. Jadi memang teman-teman ibu-ibu yang di rumah gitu yang kita sebutnya rebreakers dengan PD kita memberi nama, padahal sebenarnya teman-teman ini yang baik banget gitu mendukung kita ya dari awal. Mereka ini tuh sudah memilah di rumah. Jadi di saat mereka punya sisa-sisa sampah yang low value, yang mereka nggak bisa kasih ke siapa-siapa, mereka sangat excited untuk kirim ke workshop kita. Dan drop points kita gitu. Sebenarnya secara nggak langsung teman-teman ini udah mengajarkan edukasi ke masyarakat satu terkait pilah sampah ya. Betul. Sebelum akhirnya muncul ibu-ibu ini yang memang ikut langsung untuk membuat konsep Batako dari Rebrix ini sendiri. Nah, ini semakin menarik ya ceritanya karena aku ngerasa kayak wah ini emang dari teman-teman yang motong kecil-kecil. Pertanyaanku simpel ya, kenapa harus potong kecil-kecil? Karena kita berharap, maksudnya kita berusaha untuk menyatukan dua komponen material yang berbeda banget kan sebenarnya, plastik dan beton gitu. Itu komponen material yang berbeda. Makanya kita mau cacahannya sehalus mungkin agar komponen itu bisa bersatu semaksimal mungkin. Soalnya kalau kerajinan tas biasanya kan dibiarin ya logo-logonya. Ternyata itu kalau secara konsep disatukan dengan paving block material itu nggak bisa. Jadi memang teman-teman harus effort banget untuk akhirnya mencacah dengan tenaga ya. Bahkan aku emis banget pakai gunting gitu. Wah itu udah kapalan. Terus kalau yang udah lama sama kita tuh kayak
perjalanan beberapa staff di belakang kan kayak laki-laki tapi menggunting-gunting kayak kan biasa gue bikin puffing gunting-gunting gitu, seharian bisa gunting-gunting doang gitu. Oke. Tapi sampai sekarang kalau perjalanan Rebrix sendiri udah bisa aku bilang menginjak hampir 5 tahun ya. Yeah. Dengan perkembangan yang awal hanya kalian nih, sampai sekarang kalian sudah punya tim lah. Itu seperti apa? Maksudnya dari tim yang sekarang jumlahnya berapa? Kalian bisa memberdayakan masyarakat sekitar? Bagaimana? Aduh, itu tuh sebenarnya kadang-kadang gini, orang tuh suka saat kita berkembang gitu ya, apalagi saat itu kita pandemi ya Mbak. Jadi benar-benar sebenarnya apa yang terjadi sama Rebrix tuh, kalau kita bilang kami sudah memplan secara rapih pada tahun segini kami akan melakukan ini itu bohong. Dalam perkembangannya apalagi dengan pandemik yang super unknown aja gitu, apa yang harus terjadi. Pasti. Itu semua berkembang tuh kayak menurutku ada ya namanya upaya tidak mengkhianati hasil itu satu. Selain itu juga mungkin sudah waktunya gitu, dan ada juga divine, kalau kita nyebutnya bantuan yang di atas gitu, bisa kita melakukan apa yang baik, jalannya tuh dibukakan. Jadi kadang-kadang kita bertemu orang yang tepat, perusahaan-perusahaan yang tepat, komunitas yang tepat gitu, dimana mereka tuh juga mendorong kita untuk berkembang lagi nih. Wah, kita harus berkembang nih, ternyata pendekatan yang A tidak berhasil, kita masih ganti pendekatan yang B. Roster ini sebenarnya benar-benar pelatihan roster yang tadi kita cerita tentang ke ibu-ibu, lahir dari keinginan kita untuk berbagi sesuatu kepada komunitas, dan saat itu kita nggak bisa bagi untuk main produk kita, karena main produk kita itu kan menahan beban ya. Jadi ada satu kriteria kekuatan yang mesti tercapai. Jadi kita nggak bisa melatih karena kita akan selalu punya kemampuan untuk quality control itu gitu sih. Nah, kalau quality control sendiri sebenarnya gimana untuk kemampuan dari teman-teman Rebrix ini? Sebelum kita bahas nanti yang terkait rooster dan ibu-ibu itu ya pemberdayaannya. Nah, produk kita tuh kalau puffing kan sama hollow block ini kan memang ngikutin standar nasional ya kan ada ya. Kalau puffing kita kuatakan kita itu 250 kg per cm persegi. Jadi kalau berdasarkan standar itu udah bisa ke roda 4 sampai ke bawahnya gitu. Sebenarnya kita juga udah pas the test tesnya tuh udah melewati lulus uji combustible di Singapura sama kita oil wet ram test di Singapura. Gitu. Untuk pemasaran sendiri ini yang menarik sudah di area Jabodetabek ya. Peminat itu seperti apa rata-rata? Wah, ini seru sih kalau ngomongin customer ya. Karena sebenarnya kalau produk puffing sama hollow block ini adalah lokal bisnis gitu ya. Bisa dibilang nggak mungkin jauh-jauh. Kota Jakarta ya pasti ambil Jakarta juga puffingnya. Tapi kalau di Rebrix ini kita punya customer dari Merak ke Surabaya, ke Singapura juga ada kita. Oh, berarti sudah ke luar negeri juga ya? Tahun ini kita kebetulan ada pengiriman ke Singapura gitu. Lebih ke mungkin sih memang ke Singapura itu lebih sebagai showcase gitu bahwa ini loh produk daur ulang gitu. Tapi kalau sebagai perusahaan baru ya kita merasa benar-benar kayak wah bangga banget karena untuk dipakai di sana itu kita melalui tes lab loh. Yeah. Jadi kalau nggak lulus kita nggak bisa dipakai kok di sana kayak gitu. Yeah. Dan memang tadi sudah lulus juga uji coba di situ ya. Dan tenggat banget perjalanan 5 tahun membuahkan hasil. Ini baru di ASEAN sendiri. Nanti kita berharap Asia bahkan Amin. Nah, kenapa aku suka banget sama konsep dari Rebrix sendiri selain memang peduli terhadap lingkungan, nih kita masuk ke itu pemberdayaan ibu-ibu. Ini kan artinya teman-teman Rebrix memberikan pemahaman baru atau pengetahuan baru untuk ibu-ibu sekitar. Itu bagaimana awal konsepnya deh aku pikir dulu. Ketika kalian tercetus, daripada kita simpan sendiri, biasa perusahaan kan maunya gitu ya, kita simpan aja ini untuk kita gitu. Ini dibagi-bagi buat orang lain, gimana tuh Mbak Novita atau Wah, ini udah lama banget ya, dari tahun pertama lah. Kita tuh collab sama salah satu Astra gitu ya, collab sama satu bank sampah untuk membina bank sampah ini karena bank sampah ini salah satu bank sampah yang unggulan di Jakarta. Jadi untuk dia juga kesulitan untuk mengolah sampah plastik single use ini, tertolak lah gitu. Jadi kita coba berdiskusi dan mereka mau, dan ibu-ibu itu rata-rata lebih mau ya, lebih semangat gitu. Ya. Dari 6 komunitas yang kita latih ya. Yang mayoritas dipegang ibu-ibu lebih jadi ya, lebih jalan. Itu berapa lama untuk mereka dari belajar? Maksudnya kan pasti ada pembekalan, lalu akhirnya praktek dan lain-lain sampai menghasilkan
paving atau rooster sorry. Sebentar sih. Sebentar. Itu nggak nyampe sebulan, 2 bulan? Kita ada 3 hari untuk 3 hari offline, lalu tapi kita monitoring gimana dia produksi selama 1 bulan. Oke, berarti sampai sekarang pun mereka masih ikut memproduksi? Betul. Ya beberapa lah gitu, beberapa. Jadi untuk yang di Jabodetabek sebenarnya kalau untuk teman-teman pelatihan komunitas yang di sekitar sini gitu, kita tuh selalu menganggap mereka tuh rekan produsen, Mbak. Jadi kayak semua roster yang ada di sini adalah produksi teman-teman komunitas. Jadi contohnya kita punya kerjasama dengan perusahaan misalnya, kita kerjasama dengan Yayasan Habitat for Humanity gitu. Mereka membangun rumah untuk masyarakat gitu kan. Nah di saat pembangunan rumah itu pasti perlu roster. Dan roster itu kita pasti beli dari komunitas yang kita latih. Gitu. Jadi memang kita pengennya roster itu kita bisa menambah, istilahnya memberikan dampak sosial dan ekonomi juga ke teman-teman ya. Jadi kita selalu beli buyback dari mereka kayak gitu sih. Nah ini menarik banget Novita dan juga Ovi terkait pemberdayaan ibu-ibu yang ternyata memakan waktu yang sangat singkat dan mereka sudah terlihat hasilnya ya. Tapi hal lainnya juga yang menarik adalah tentang kolaborasi Rebrix bersama beberapa brand-brand besar. Ini khususnya untuk pengelolaan sampah plastik, ada yang Mika dan lain-lain. Mungkin boleh diceritain di mana tuh awalnya? Ovi dulu. Jadi kalau misalnya, jadi kebetulan balik lagi pada berkembangnya sebenarnya non valuable plastik kan banyak jenisnya ya. Jadi dengan salah satu restoran cepat saji ini kita tuh bekerja sama di mana kita mengolah Mikanya gitu. Jadi kita membuat MOU selama 1 tahun untuk mengolah Mika tersebut menjadi roster. Jadi roster tersebut itu mereka akan gunakan untuk renovasi cabang-cabang mereka di seluruh Indonesia. Jadi so far ini kita sudah berjalan hampir mungkin 7 bulan ya. Dan itu kita udah kirim ada ke Riau, ke macam-macam sih tempatnya, sampai saya juga kadang-kadang yang buta geografi ini kadang-kadang kurang tahu, tapi ngirimnya udah hampir keluar pulau seperti itu gitu, kayak gitu sih. Oke, selain mengolah Mika ada lagi kolaborasi yang dilakukan mungkin dengan brand lainnya? Kita tuh kadang bikin paketnya tuh holistik ya. Karena sebenarnya kolaborasi itu untuk menciptakan dampaknya lebih besar, lebih bergaung lah. Jadi kalau cuman nerima sampah, olah, kirim kadang kurang impactnya cuma lingkungan. Tapi kalau kita masuk ke awareness dulu, mereka yang bersedia untuk ngirimin gitu ya, masuk ke kita dari para staffnya dulu lah. Lalu kita olah, lalu kita ajak mereka untuk kayak ngebangun sesuatu gitu. Kayak kita pernah sama Novo Nordisk gitu ya, bangun sekarang udah ada 3 kamar mandi di 3 tempat titik yang daerah termarginalisasi lah. Itu ngolah sekitar hampir 1 tahun lebih lah untuk bikin fasilitas sanitasi itu. Dan itu sampahnya dari staffnya mereka coba awareness gitu, dikirim, dan pas pembangunan mereka coba untuk bangun bareng gitu loh. Itu mereka happy banget sih. Jadi semuanya kena, dari pemilihan sampah, dari pengolahan dampak lingkungan, sampai dengan mereka juga tahu daerah-daerah yang bisa dibilang masih kurang lah fasilitasnya gitu. Dan sih distribusinya juga kan tetap berjalan ya. Iya betul. Oke, untuk jika kita membahas juga terkait tantangan, sebenarnya selain tantangan awal ya, kalau di awal kan memang masih penggodokan ide dan lain-lain, selama perjalanan hampir 5 tahun ini ke belakang pasti akan semakin sulit gitu ya dirasa ya. Semakin tinggi pohon semakin kencang juga hembusannya. Ini kalau tantangan sendiri yang teman-teman harus hadapi ini terkait apa? Apakah terkait bahan baku mungkin yang susah dikumpulkan atau seperti apa ke depannya ini? Sebenarnya tantangan sih, mungkin tantangan kalau ngomongin bahan baku itu bukan tantangan, melainkan tantangan baru lagi ya. Mungkin tantangan kata tepatnya adalah menyeimbangkan antara bahan baku dan demand, ini ada tantangan. Tapi sebenarnya tantangan ini tuh bukan cuma Rebrix sih. Sebenarnya semua pendaur ulang pasti mengalami hal yang sama, karena sampah di Indonesia ini, di negara kita saat ini masih banyak banget, apalagi non valuable plastik kayak gitu. Itu tantangan. Tapi sebenarnya kalau aku boleh sharing gitu, kalau kita berdua tuh suka melihat tantangan tuh sebagai kita naik kelas ya. Jadi segala sesuatu semakin kita Rebrix berkembang sebagai perusahaan, kita tuh dipaksa untuk menjadi lebih baik. Karena terkadang kita nggak punya kapasitas untuk melakukan hal itu tahun lalu. Tapi tahun ini karena kita dipercaya untuk melakukan hal itu, akhirnya kita terpaksa untuk grow menjadi lebih baik lagi secara perusahaan dan secara personal kayak gitu. Berarti akan ada goals sebenarnya yang dibuat sama Rebrix, dan itu menjadi tantangan yang harus dilaluin gitu. Oke, Mbak Novita ada mau ditambahkan? Wah, namanya kita startup ya, hitungannya startup, tapi kok definisi startup bukan ya ke teknologi, kita maksudnya usia kita masih muda lah gitu. Rebrix tantangan ya pasti dari segi tadi demand yang harus dengan supply, lalu kita juga lagi mencari bisnis model baru supaya dampak kita juga jadi lebih besar. Lalu bagaimana kita, banyak sih ya. Jadi tapi lebih ke kita lihatnya sebagai grow, sebagai perusahaan. Karena mungkin
gini ya Mbak, kalau kita lihat karena kita tuh social planner ya. Jadi apapun itu tantangannya kita melihat sebagai lebih kayak oke, tantangan contohnya kita pengen membuka bisnis model baru atau bentuk servis yang lain gitu. Tapi kan sebenarnya tujuannya itu untuk mengatasi sampah. Jadi apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya akan ada dampak baik gitu. Jadi kita ngeliatnya tuh lebih kayak bukan tantangan ya untuk menjadi maksudnya menjadi perusahaan yang lebih baik lagi aja sih kayak gitu. Harus membuat set lagi yang baru ya, karena kalau misalnya hanya diam di sana atau goals yang di awal ya nggak akan ada target-target ke depan. Nah, kalau untuk lingkungan sekitar nih, kita lihat di sekitar kita sekarang kan setelah milenial ada Gen Z yang super duper kritis ya. Nah, kita rasa juga nih Gen Z yang super kritis ini sudah peduli banget sama lingkungan. Buat Novi dan juga Mbak Ovi sendiri bagaimana melihat mereka? Apakah sebenarnya kepedulian generasi muda ini sudah sangat bagus terhadap lingkungan dengan mungkin sering ada pembinaan atau pelatihan atau bahkan seminar bersama mereka atau bagaimana? Wah, sebenarnya kita bisa bilang dari Rebrickers kita aja tuh kita bisa melihat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ya, either itu Gen Z, milenial atau gen apa ya, XY ya. Sebenarnya udah ada kepedulian terhadap lingkungan ya sebenarnya. Terus begitu juga lihat dari sekolah-sekolah sekeliling pula ya, sekolah-sekolah anak keponakan segala macam, di sekolahnya itu udah ada pemilahan sampah dan kantinnya tuh udah menggunakan reduce, jadi nggak boleh ada plastik, nggak boleh ada apa-apa, mereka mesti bawa sendiri. Jadi menurut kita udah keren banget sih, cuman memang perlu ditingkatin gitu ya. Ya, ini ngomongnya ini banget ditingkatin. Iya. Karena memang kalau kita merubah habit sebenarnya ini kan butuh dari level yang paling kecil, dari keluarga sebenarnya menyadarkan. Kalau di sekolah itu memang kelanjutannya ya, tapi tetap harus dirubah dari ini ya, dari keluarga. Mbak Ovi? Tapi sih sebenarnya mungkin gimana ya? Pemasangan sampah tuh pemasangan holistik banget Mbak, nggak bisa cuma dari satu faktor, satu orang atau satu keluarga atau satu sekolah bisa menyelesaikan gitu. Karena contohnya ya awareness meningkat tapi tidak ada fasilitas yang cukup untuk memfasilitasi gitu perubahan perilaku itu kan sebenarnya juga nggak bisa. Jadi tapi kami ngelihatnya sebenarnya dalam 5 tahun belakangan ini apalagi setelah COVID ya, pemerintah, perusahaan itu bergerak kok kejar-kejaran untuk memperbaiki diri, untuk terus memperbaiki nih sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi sebenarnya kita kami optimis sih gitu. Kalau misalnya memang dalam tahun-tahun depan tuh mudah-mudahan fasilitasnya nanti akan tercipta dengan baik, kesadarannya bisa meningkat sekaligus pada saat bersamaan, kayak gitu sih. Oke, benar. Karena memang ini bukan tanggung jawab satu orang ya, ini harus dikerjakan oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah yang sekarang sudah mempunyai terobosan-terobosan baru juga, lalu disupport oleh teman-teman Rebricks dan komunitas yang di dalamnya untuk mempercepat lah permasalahan sampah plastik di Indonesia. Nah, tentu ini menjadi harapan kita semua ya, tapi kalau harapan dari Novita dan juga Ovi nih, ke depan seperti apa? Entah itu dari sisi pemerintah atau bahkan masyarakat atau anak muda, silahkan. Kalau saya sih terus terang demand ya. Karena sebenarnya semakin banyak kita menjual barang, semakin banyak juga sampah terrecycle. Nah, harapan kedepannya sih kita semakin banyak dipercaya, gak cuma dari segi customer, developer, arsitek, tapi juga dari segi pemerintah. Jadi karena sebenarnya kalau kita bergandengan dengan pemerintah, impact-nya akan menjadi lebih besar karena program pemerintah kan pasti ada di mana-mana ya. Jadi harapan kedepannya ya semakin banyak demand yang bisa diserap dari produk-produk Rebricks. Oke, silakan Mbak Ovi. Mungkin kalau harapan lainnya untuk bersangkutan dengan demand ini, karena Rebricks kan sebenarnya kalau namanya bahan bangunan ya Mbak, itu sangat localized banget. Jadi kita pengen banget Rebricks nih mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan akan ada banyak di kota-kota lain. Untungnya senang banget di tahun ini itu kita dapat salah satu kepercayaan dari USAID untuk didukung untuk membuka cabang di Semarang. Jadi kita akan ada di Semarang tahun ini. Yeay, 5 tahun Jabodetabek Day sekarang Semarang. Betul, jadi kita berharapnya bisa memberikan impact juga nih di kota Semarang dan sekitarnya. Jadi kalau teman-teman yang ada di Semarang dan sekitarnya, kami akan ada di Semarang kayak gitu. Iya, karena nanti Semarang pun dan nanti kota-kota lainnya akan merasakan efek domino kalau aku bilang ya. Ada membuka Rebricks, ini bisa melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, mengurangi permasalahan sampah di daerah itu kecil tapi sangat bermakna gitu ya. Betul. Oke, ada yang mau tambahkan lagi dari Novita dan juga Ovi? Enggak sih ya, cukup ya. Ovi. Mungkin klise sih Mbak, tapi sebenarnya menurutku tuh perubahan tuh harus dimulai dari kita. Oke. Terdengar klise ya, tapi benar. Iya, maksudnya dan it's okay to not be perfect gitu sebenarnya dalam journey
perubahan ini. Kita juga belum perfect meskipun kita melakukan pendaur ulangan ini, tapi dalam keseharian tuh kan susah ya untuk 100% benar-benar no waste gitu. Jadi menurutku pengen ngajak teman-teman untuk kayak let's do this gitu, sedikit-sedikit aja gitu. Yang penting ada perubahan dan juga pergerakan. Terakhir boleh ya, buat informasi lebih lanjut ke Rebrix, ingin tanya-tanya atau bahkan mungkin punya komunitas yang ingin diberdayakan juga, minta tips dari teman-teman, silahkan bisa kontak kemana? Bisa follow kita di Instagram rebrix.id. Di situ nanti ada link tree-nya yang bisa dihubungin sama admin. Amanda bisa selalu siap melayani Anda. Gitu sih. Oke, berarti tinggal langsung akses di sana, nanti di bawah ini ada ya kita kasih. Jadi biar Sobat Antara lebih mudah juga. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Novita dan juga Mbak Ovi, ini obrolan yang luar biasa. Pokoknya kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Perubahan kecil itu kita yang menentukan ya. Kalau tidak kita yang mulai, siapa lagi masa membiarkan anak cucu gitu kan. Mungkin ini klise, bener. Mungkin ini klise, tapi teman-teman Rebrix sudah membuktikan 5 tahun perjalanan mereka bisa membuat sesuatu hal yang berguna ini dalam hal bangunan. Teman-teman, semoga episode kali ini bisa menginspirasi kita, khususnya agar kita semakin lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai mengurangi sampah plastik. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.